Nah, kalau Pak Fani ini dari Jakarta. Ini beliau hadir hari ini bersama putranya tadi ya dan Ibu Dewi ya bersama istrinya. Nah, saya berikan beliau kesempatan ini untuk memberikan kepada Bapak Ibu sekalian motivasi atau mungkin gambaran perjalanan beliau dari mulai beliau mengenal ruqyah sampai beliau sembuh itu bagaimana sih? Ya, beliau dulu mengikuti training ruqyah pertama di Gedung Balai Pertanian di Bekasi. Kebetulan ketua panitianya sama. Jadi saya pertama kali meluncurkan program kanker, ruqyah kanker. Dan hari ini sudah 2 tahun usianya. Alhamdulillah beliau juga berjalan selama 2 tahun ini. Sudah sembuh sempurna ya. Barakallahu fikum. Kita berikan beliau kesempatan untuk menyampaikan testimoninya. Pak Fani boleh berdiri Pak? Masya Allah, silahkan. Di sini aja Pak, biar nampak. Ini sesuatu yang baik harus disuarakan ya kan, Masya Allah. Ya. Ya. Apa kabar Pak? Sekarang baik Pak? Gemeter ini, Ustaz. Gemeter. Masya Allah ya. Tadi dari tiap ini aku. Ya, barakallahu fiik. Silakan Pak, bagaimana? Waktu sepenuhnya Pak Pani, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kaget ini diundang Ustadz langsung ke depan, padahal jadi nggak siap apa-apa. Iya Pak, ini mic-nya ada nggak? Oh iya. Ya. Jadi Awalnya dulu barangkali Pak. awalnya dulu, ya. Langsung ke cerita sakit saya dulu aja ya. Jadi 2010 itu saya didiagnosa ada tumor otak kecil. Itu waktu itu 2010 itu baru 0,8 cm tumor otak. Tapi saya belum tahu itu tumor. Jadi dulu gejalanya itu telinga saya itu seperti kemasukan air. Seperti kemasukan air, kok nggak hilang-hilang. Pakai air kata orang, oh masukin air. Nanti dimiringin. Ternyata nggak hilang. Terus akhirnya ikhtiarlah ke satu dokter THT. Di sana katanya didiagnosa, oh bapak ini hidungnya bengkok. Kalau hidungnya bengkok itu ada cairan yang masuk. Jadi solusinya mudah. Itu tinggal dibor, disedot. Nah, itu sudah solusi terbaik katanya saat itu. Saya cari second opinion ke dokter lain. Hampir sama jawabannya. Ini hidung bengkok itu ada cairan Pak. Jadi hubungannya dengan telinga, tenggorokan, dan hidung itu membuat sumbatan di telinga. Wah, saya masih sanksi. Langsung datang lagi satu dokter yang ini terakhir deh, kalau memang sama ya sudah, apa boleh buat. Ternyata di dokter terakhir itu Bapak scan seluruh tubuh. Bapak scan seluruh tubuh, ada apa di Bapak? Ya baik, saya setuju. Ternyata di situ diketahui bahwa ternyata Bapak ada tumor Pak. Ini masih tadi 0,8 cm. Jadi dari saat itulah itu dunia seperti hancur buat saya Pak. Ada tumor di otak. Jadi saya bayangan saya itu ada sesuatu di otak saya. Ini otak itu sesuatu yang vital sekali. Waktu itu saya pikir, waduh seperti ditampar-tampar. Baru saat itulah saya rasanya dulunya saya masih mungkin sholat ke masjid itu masih jarang. Masih ya sholat juga mungkin kalau masih ada waktu masih begitu. Itu salah satu teguran yang Allah berikan kepada saya, dan saya bersyukur di situ bahwa dengan sakit itu saya benar-benar diingatkan oleh Allah. Jadi saya tahap pertama, itu level pertama, saya merasa bahwa saya lagi ditegur. Bisa saja Allah langsung matikan saya, pakai tumor sesuatu terjadi di otak saya itu langsung mati saat itu, berapa bulan kemudian saya mati bisa juga. Tapi qadar Allah saya masih dikasih waktu. Alhamdulillah sekarang saya dikasih kesempatan di sini untuk berbagi, semoga bermanfaat untuk saya di akhirat dan untuk semua yang di sini di akhirat, mudah-mudahan bermanfaat ya Ustaz. Nah, singkat cerita, karena sudah dibilang itu tumor, berarti artinya sekarang kan harus dikeluarkan, harus disembuhkan. Iya, sudah divonis Pak, sudah divonis tumor. Namanya tumor itu udah katanya udah ini namanya di otak, itu bahaya, Bapak bisa lumpuh, bisa ujungnya bisa meninggal.
Nah, akhirnya kita carilah, waktu itu saya belum pikiran jauh Pak, dari rukyah itu saya jauh. Itu nomor belum, bahkan belum dengar mungkin namanya rukyah itu, mungkin cuma dengar-dengar, tapi ya itu pengobatan yang ustadz-ustadz begitulah saya bayangkan begitu kan. Nah, dari situ iya, dari situ saya masih carinya dokter Pak. Carilah ke dokter-dokter, saya pengen dokter terbaik yang ada di Indonesia. Masuk. Ada satu dokter di sini, itu katanya dokter itu jadi rujukan dari pasien-pasien internasional, dari Jepang pun berobat ke beliau. Beliau kalau kemana-mana itu terbangnya pakai helikopter Pak, jadi hitungannya per jam untuk bertemu dengan beliau itu itu bikin janjinya nggak main-main, dan sekali cuman ketemu ngobrol sebentar nggak ada solusinya pun bayar Pak, mahal gitu. Nah, waktu itu ujungnya saya divonis sama beliau, Bapak, ini tumor ini sudah tumbuh waktu itu masih 1,5-an lah. Bapak harus segera dilakukan tindakan. Kalau enggak nanti semakin besar, ada sesuatu benda yang besar kelerengnya di otak kita jadi masalah, kita jadi lumpuh dan segala macam kan. Beliau langsung memberitahukan seperti itu kan. Baik dok, sekarang apa solusinya? Jadi solusinya adalah ada dua solusi. Pertama, dibedah otaknya, diambil fisiknya itu, atau kita sekarang punya teknologi yang paling canggih kata beliau, yaitu ditembak dengan namanya gamma knife. Gamma knife itu jadi kita saya dibuatin kepalanya, replikanya, dikasih lah kira-kira koordinat tumor saya di sebelah mana. Nanti beliau dengan sistem scan yang paling canggih ya, nanti beliau akan tembak itu. Jadi nggak perlu nembus ini, tempurungnya nggak dibelah sama sekali, langsung di dalam itu langsung ditembak kata dia. Itu biayanya waktu itu 13.000 US dollar. 13.000 US dollar. Ya, buat haji berapa Ustaz? Nah, itu. 600 jutaan ya. Nah, waktu itu segitu. Nah, hampir saya dengan keputusasaan saya itu, saya sudah ya mau gimana lagi. Qadarullah waktu itu saya masih baik, karir saya juga masih baik, penghasilan untuk segitu, alhamdulillah waktu saat itu masih ya nggak apa-apa lah kalau buat kesembuhan. Tapi ada satu pertanyaan kunci dari saya, dokter, saya ini sakit seperti ini, saya nggak mau dengar cerita bagusnya. Kalau tindakan operasi atau gamma knife tadi, semua orang pasti kan asumsinya namanya dioperasi itu sembuh, sehat, begitu kan, terus operasi berhasil, gitu kan, nanti bisa jalan lagi, bisa aktivitas. Oke, selesai. Saya nggak mau dengar itu, saya pengen dengar pahitnya, justru negatifnya dulu, efek sampingnya, yang paling resiko paling tinggi apa. Nah, saya tanyakan itu dulu. Untungnya beliau fair, ya satu, tumor kamu itu tumbuh di saraf telinga, jadi sekarang kamu sudah tuli. Jadi kalau itu dipotong, berarti kamu budek permanen. Baik, sepakat. Ya udah, saya terima itu. Ya, budeknya permanen karena sudah dirusak kan, berarti sarafnya. Kedua, itu tumor itu nempel di beberapa saraf di otak. Jadi nanti seandainya ada tindakan yang meleset, itu mungkin kamu nanti bisa lumpuh sebelah, atau kalau bicara mungkin nanti kegigit lidahnya, atau mungkin sudah ngomong 3 kata bakal kegigit lidahnya. Jadi saya udah dengar gitu kan, ini saya tadinya sakit cuman tuli, iya, kok jadi begini, iya, akhirnya berarti ini resikonya justru lebih besar. Nah, itu yang jadi yang bikin persepsi kita kadang-kadang dengan dokter kan, itu yang kita harapkan sebagai pasien. Saya pengennya sakit ya sembuh, yang artinya sembuh itu tadinya bisa jalan, bisa dengar, bisa aktivitas, ya namanya sembuh bisa dong. Tapi kalau asumsi dokter kan mungkin persepsinya berhasil operasi itu adalah yang penting tumornya hilang. Tapi kamu nanti ternyata habis itu masih perlu terapi bicara, atau badan kamu lumpuh sebelah, itu coba kamu ke tempat lain, ke rehab medik atau kemana kan itu. Tapi bagi dia mengklaim kan ini kan berhasil. Nah, itu yang belum saya dapat terima kan. Dari situ, baiklah kalau begitu, pertanyaan kedua. Saya tanya lagi ke beliau. Pertanyaan kedua adalah, mungkin nggak nanti setelah dilakukan tindakan operasi dan tembakan tadi, itu muncul lagi di kemudian hari? Alhamdulillah dia fair. Ya mungkin Pak. Mungkin saja, karena sudah ada
ada peluang seperti itu, sudah pernah terjadi seperti itu, bisa terjadi lagi. Lalu solusinya apa? Ya dioperasi lagi, ditembak lagi, dan ya 26.000. bagaimana? Iya, bagaimana? Dan otak saya dijadiin belah-belah begitu, Masya Allah. Nah, begitulah. Dari situ kalau begitu saya tunda dulu, Dok. Ini apa pengobatan ini. Insya Allah. Itulah. Dari situlah saya cari, dokter itu sudah bilang, Pak, silakan ya. Tapi jangan salahkan saya kalau itu tumornya makin besar dan tindakan Bapak nanti lebih berisiko tinggi untuk operasi. Jadi kalau Bapak mau berobat ke orang pinter katanya, mau ke dukun silakan. Kalau bukan dokter kan kemungkinan besar ke dukun tuh kata dia. Subhanallah. Baiklah. Ya saya pikir ya saya akan pertimbangkan, Dok ya, tapi saya saat ini belum untuk operasi karena tadi setelah saya dapat informasi banyak mudorotnya bagi saya daripada baiknya, saya tunda. Dari situlah saya belajar segala macam, termasuk yang pertama, alhamdulillah saya berusaha jauh sebelum kenal Ustadz Nai, Ustadz. Jadi saya coba mulailah, jadi itu seperti panggilan pada saya. Ini pasti Allah sedang tegur saya. Saya harus benar-benar sekarang mencari tahu apa yang Allah inginkan dari saya. Tadinya saya kebalik, saya membuat saya kepengen sesuatu, Allah yang tolong dong kabulkan. Jadi Allah yang menurutin kemauan saya. Saya dulu pengen kaya, pengen sukses, pengen punya kontrakan setahun beli 5. Dan alhamdulillah dulu tercapai. Dan ternyata setelah terjadi itulah dibalik, ya kan, dibalik. Dan Allah menginginkan ternyata sesuatu yang lain. Dan dari situlah saya mulai belajar tentang agama, tentang dalil-dalil, tentang hadis-hadis. Disitulah ternyata banyak sekali pengobatan-pengobatan yang ternyata sudah dianjurkan, disarankan oleh Rasulullah, ya, yang sudah disyariatkan tadi. Salah satunya dulu awal-awalnya saya pertama kali kenal, coba deh, katanya mulailah dapat hadis bahwa kalau bekam di tanggal 17, 19, 21 itu mengobati segala macam penyakit. Saya lakukan itu. Kemudian qadarullah memang tumornya dulunya masih sering pusing, qadarullah pusingnya berkurang. Tapi belum sempurna, Ustaz, belum hilang sempurna. Setiap tahun saya terus kontrol. Tumor saya sudah sampai posisi mana. Tiap tahun ternyata tumbuh 1 senti. Sampai akhirnya Pak, saya di tahun-tahun terakhir itu Ustaz, itu saya kalau noleh nggak bisa. Begitu balik, badan saya bisa vertigo. Besarnya di 4 cm. 4 cm. 4 cm sudah hampir segede jeruk ya. Dari situlah mulai lagi kenal lagi dengan termasuk dengan Pak Dwi ya. Saya belajar pengobatan ini sesuatu yang ada kaitannya dengan tulang rangka. Saya ikutin. Biomekanis ya. Ya, biomekanik saya ikutin. Terus saya kenal lagi ada satu ustadz yang menyalakan, Pak Fani baca Habatus Sauda. Di situ menyembuhkan segala macam penyakit. Ya sudah, saya begitu ada hadisnya sahih. Saya ikutin. Saya jauh belum pernah ruqyah, saya ikutin. Alhamdulillah tetap ada manfaatnya. Dulu saya gampang flu, sedikit ada orang sakit, dengan Habatus Sauda alhamdulillah saya sembuh. Terus Pak Fani kenal dengan kurma azwa. Kurma azwa itu kalau mungkin Pak Fani ada racun, ada sihir, saya ikutin. Saya ikutin Pak, semua yang ada hadisnya saya ikutin. Sampai akhirnya ada satu pelatihan Unai. Waktu itu kita belum pernah ketemu. Jadi tante saya itu pernah memberikan, Pan, kamu mau nggak saya kalau ada pelatihan Unai, saya daftarin kamu. Saya ikut. Mau tante. Apa itu ruqyah? Ya sudahlah, saya biar tahu ruqyah itu apa. Didaftarin ya? Didaftarin. Tadinya saya pengen didaftarin. Ya sudah. Qadarullah malah tante saya nggak bisa, saya yang datang sama istri sama ini. Nah dari situlah saya belajar ruqyah. Dan dari situlah baru saya terbuka bahwa benar yang kita butuhkan adalah ternyata pengobatan langit. Pengobatan langit, Pak. Itu jadi, dan itu semuanya adalah gratis. Benar nggak? Allah itu benar-benar sayang sama kita sebetulnya.
kita nggak perlu jauh-jauh tadi kemana bayar sekian ribu dolar gratis Pak. Allah begitu sayang sama kita. Ya itu aja. Jadi setelah saya lakukan pelatihan itu, saya coba Ustadz bilang, coba Pak ada terapi Az-Zahrain, ikut ya. Saya ikut. Baca Al-Baqarah Baca Al-Imran. Al-Baqarah Al-Imran, saya ikutin. Dan qadarullah memang reaksi. Waktu itu saya ketemu Ustadz Nay pertama kali itu saya bolak-balik kencing. Ustadz Nay itu sampai tegur saya. Itu bapaknya satu itu kalau ikut pelatihan saya bolak-balik ke toilet. Jadi ada sebentar jeda. Terus saya, Ustadz Nay alhamdulillah itu yang ciri-ciri bolak-balik ke belakang itu ada ciri-ciri ada gangguan itu. Itu betul Pak. Dan ternyata betul Pak. Jadi saya ternyata dapat cerita Ustadz itu saya tuh pernah punya semua itu adalah dan alhamdulillah sampai sekarang saya bisa berdiri di sini dan Bapak ya kan Barakallahu fiik. Berapa lama ya? Mungkin gambaran buat teman-teman ya. Rukiah ya mungkin 2 tahunan ya Ustadz. 2 tahun itu ya 3 dari tahun acara ya. di Balai Pertanian Iya, itu Pak Balai ya. Pertanian iya. Itulah. Ngomong-ngomong tumornya kemana itu Pak? Saya wallahu alam. Ya. Saya udah malas juga. Nah, saya tadinya dulunya siap tahun saya cek Pak. Begitu setelah ini saya merasa badan saya enak, saya ngapain cari perkara bayar karena MRI itu 9 juta Pak. Ngapain saya gitu. Yang penting saya sekarang bisa aktivitas, bisa segala macam ya Masya sudah. Allah. Bisa gunakan uangnya buat yang lain. Iya. Ada yang terlewat Pak Pani. Saya tuh benar-benar nggak pernah tahu Pak Pani ini penyakitnya apa. Oh iya. Karena setiap kali beliau datang itu beliau konsultasi tentang putranya. Iya. Iya, dan Iya. memang Masya Allah ya, luar biasa sekali. Saya bahkan kaget setelah beliau menyatakan dirinya sembuh. Iya, jadi awalnya Barakallah. malah saya datang untuk Rian. Jadi Iya, untuk Rian putra saya- beliau iya, untuk awalnya. putra, iya. Iya, itulah. Jadi dari situlah ikut dengerin oh masalah. Iya. Jadi jasa kelahiran Ustaz. Wayakum Pak, Semoga terima kasih banyak ini semuanya. apa yang Bapak sampaikan ini. Mungkin lebih mencerahkan daripada saya seharian ngomong ya. Iya, karena apa namanya pelakunya langsung. Ya saya pun kalau misalkan diuji dalam bentuk yang demikian, nauzubillah ya, mungkin saya pun terguncang. Apakah bedah, apakah Al-Quran, begitu ya Bapak sekalian. Dan memang hari ini live, Pak. Apa namanya kita sedang live. Jadi kemungkinan ada ribuan orang yang nanti mendengar ya, dan mendapat angin segar. Minimalnya harapan. Ya, apa kata Nabi SAW? Sesiapa yang menunjukkan pada jalan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala yang sama. Jadi bayangkan di luar sana ada hamba-hamba Allah yang tidak jadi operasi, ya, kemudian sembuh dengan cara yang terindah, itu akan menjadi pahala untuk beliau. Ya, jariah yang mengalir ya, semoga kita doakan ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala angkat secara sempurna dan memang apa namanya sembuh selamanya Pak. Amin. Barakallahu fikum Pak. Jazakallahu khair ya. Masya Allah ya. Barakallahu fikum. Ini Masya Allah ya, Bapak sekalian. Bagaimana? Kira-kira dibuat-buat nggak ya? Beliau baru datang tadi duhur kayaknya ya. Saya lihat Masya Allah ya. Jadi luar biasa sekali. Yang saya ingat, beliau tidak pernah kesurupan ya. Beliau itu hanya sekali muntah kalau nggak salah. Sekali atau 2 kali ya. Hanya muntah saja reaksinya. Jadi yang belum kesurupan jangan putus asa ya. Kok saya nggak kesurupan gitu ya. Pak Fandi betul nggak pernah kesurupan Pak ya? Nggak pernah atau belum mungkin ya Pak. Ya, beliau itu hanya muntah, muntahnya pun muntah biasa gitu ya. Dan makanya saya pun nggak pernah tahu beliau itu sebetulnya sakit tumor, ya, bahkan 4 cm tadi ya. Yang saya tahu adalah putra beliau, Rian ya, Rian yang sakitnya. Dan sekarang malah Rian sudah hafal Al-Baqarah Al-Imran. Ya, sudah hafal Az-Zahrawain 5 juz hadirin ya. Masya Allah. Jadi luar biasa sekali barokah daripada Al-Quran ini. Semoga keberkahan yang sama bahkan lebih juga didapat oleh kaum muslimin di sini.
Ya, amin ya rabbal alamin ya.